Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, kita lanjut ke part 2. Dari sebelumnya kita di part 1 membahas seputar bagaimana program bekerja secara sekuensial dan percabangan. Di sini percabangan kemarin kita sudah bahas seputar if, else, dan switch. Dan sekarang kita akan masuk ke loop. Loop atau iterasi atau perulangan. Oke, kita akan membahas ini selama kurang lebih ya nanti 40 sampai 50 menit ya. Kita perulangan, atau mungkin bisa lebih cepat juga. Dan di sini kata perulangan itu mungkin akan lebih sering saya katakan sebagai bentuk loop. Kenapa? Karena lebih pendek ucapannya. Loop. Oke, perulangan itu tujuannya apa? Namanya juga perulangan ya, otomatis untuk mengulangi statement beberapa kali atau saat kondisi terpenuhi. Ini saat juga bisa diganti menjadi kata selama. Contohnya apa? Makan. Kamu silakan makan selama kamu lapar. Kondisinya adalah lapar sama lapar, makan terus. Seperti itu. Kok dari kemarin kita contohnya makan ya? Nah, karena makan itu adalah hal yang pasti dilakukan oleh teman-teman. Oke, di sini kemudian ada kata kunci yang biasa digunakan di perulangan khususnya di pemrograman C++ ya. Ada while, do, dan for. Seperti apa bedanya? Akan kita bahas selanjutnya setelah ini. Tapi selain while, do, dan for, kita juga akan membahas beberapa pernak-pernik atau tambah-tambahan fitur-fitur yang mendukung perulangan. Oke, kita langsung ke TKP. Oke, yang pertama kita akan membahas seputar while ya. While bahasa Indonesianya adalah selama. Jadi bisa dikatakan bahwa tulisan saya bagus sekali. Selama. Jadi while itu, kalau kita bicara while, itu adalah tandanya kita melakukan perulangan selama kondisinya benar, selama ekspresinya adalah benar. Tadi lapar tadi ya. While lapar, statementnya adalah makan. While selama, misalnya kita perjalanan ya, perjalanan dari titik A ke titik B misalkan. Selama masih belum nyampe ke titik B, maka statementnya adalah jalan terus dari A ke B. Ya, berulangan terus. Jadi yang dilakukan adalah tetap berjalan sampai ke titik B. Ya, karena kenapa? Karena dia akan mengulangi selama statementnya adalah atau ekspresinya adalah benar, kondisinya benar, yaitu lapar atau ini belum sampai kota B. Jika setelah eksekusi statement apapun benar, ya apapun itu, misalnya sudah nggak lapar lagi, tidak lagi benar, jika sudah statementnya sudah nggak lagi benar, misalnya mereka lapar tuh, sekarang udah nggak lapar, maka otomatis berhenti statementnya, makannya berhenti. Ini juga udah nyampe B ya, mau kemana lagi? Bisa jalan terus kebablasan nanti. Sama, ini juga udah nyampe B ya berhenti. Ya, loop berakhir setelah dan akan dilanjutkan eksekusi berikutnya. Misalkan kalau ini kegiatan ya, habis kegiatan makan apa sih tadi? Misalkan makan, mandi dan seterusnya. Ini saya sampai kelas ke kota B terus ngapain? Misalkan ke tempat teman atau selanjutnya. Tapi yang jelas dari titik A ke B, kalau udah nyampe ke B ya enggak, dia akan melakukan perulangan yang sama terus. Kegiatannya tidak bukan yang sama. Dan itu adalah contoh, itu tadi adalah contoh dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana kok contoh programnya? Nah, ini contoh programnya. Ini kita menggunakan while ya. Di sini kemarin kita di if dan if else dan switch kita menggunakan std titik 2 di setiap perintah yang membutuhkan emang kelasnya std gitu ya. Tapi di sini kita akan gunakan using namespace std untuk meringankan pekerjaan kita untuk tidak terlalu mengulis std di depan kayak seperti cout, cin, ada lagi nl, ada string dan sebagainya. Tapi di sini kita tidak akan melakukan itu karena sudah ada using namespace std.
Ini sudah saya katakan kemarin. Cuman ini sebenarnya saya tidak terlalu suka, tapi ya oke lah, ini karena request juga dari beberapa teman-teman. Ya biar lebih gampang ketiknya ya oke, kita gunakan ya seperti ini. Oke, ini contohnya ada program seperti ini. Nanti akan hasilnya adalah 1098765431 dan lift off. Lift off itu apa? Ya, angkat gitu ya bahasa Indonesia. Oke, di sini ada penjelasannya. Nilai pertama adalah n-nya adalah 10. Dalam ini akan di sini kalau dilihat ya, dia akan menampilkan nilai n-nya. Dan ini akan berlanjut perulangan ini selama n lebih besar dari 0 ya. Selama n lebih besar daripada 0, maka perulangan yang ini akan lanjut terus. Nah, kemudian perulangannya apa sih yang dilakukan berulang-ulang itu apa sih? Yang pertama, ini ada 2 instruksi ya. Ada 1, ada 2 instruksi. Oke. Yang pertama adalah ini. Dia akan mencetak mencetak sesuatu di layar komputer. Sini adalah n. Mencetak n itu apa? N adalah variabel yang isinya adalah awalnya adalah 10. Nanti berapa? N awalnya adalah 10, tapi nanti berapa nggak tahu, tergantung instruksi kedua. Nah, sekarang kita lihat instruksi keduanya setelah dicetak n sampai 10. Oh, minus n itu artinya adalah n dikurangi 1. Oke, n dikurangi 1 atau dikremen n. Nah, dan disimpan lagi di n. Ya, jadi otomatis ketika n dikenai perintah seperti ini atau instruksi seperti ini atau statement seperti ini, maka n akan hasilnya menjadi 9. Oke, sekarang di grupnya tutup, ke atas lagi, kita lihat n lebih besar daripada 0, 9 lebih besar daripada 0, jelas. Lanjut, n sama dengan 9 dicetak, 9 dikurangi 1 menjadi n sama dengan 8. Lihat, n sama dengan 9 dicetak ini. Dan seterusnya sehingga akan tampilan seperti ini. Sorry ya, salah. Ini sampai bawah. Tampilan seperti ini. Loh, kok seperti itu? Ya, kok bisa? Bener nggak sih? Ayo kita coba. Cuma nanti kata lift off akan saya ganti bahasa Indonesia ya. Apa ya? Angkat gitu kali ya bahasa Indonesianya. Oke, kita coba ke Visual Studio Code. Oke, ini masih kosong. Kita new file. Oke, ini kita save dulu. Ini apa ya? Well1 kali ya, kita kasih nama. Well1.cpp. cpp itu C++. Kalau C doang itu tandanya menggunakan bahasa C, karena ini menggunakan bahasa C++, maka .cpp. Oke, seperti biasa kita panggil dulu library-nya. Kita di sini hanya menggunakan library IOStream ya. Terus tapi tadi kita gunakan std biar lebih cepat ya gunakannya. Terus kita buat fungsi utama mainnya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita kasih nilai awalnya integer n sama dengan 10. Terus kita kasih perulangan menggunakan while n lebih besar daripada 0, maka lakukan dua instruksi ini. Kita gunakan kurung kurawal di sini ya, kurung kurawal ini karena instruksinya lebih dari 1. Kalau instruksinya cuma 1, nggak perlu pakai kurung kurawal 2 ini ya. Nggak perlu pakai kurung kurawal ini ya. Ya, karena kurang kerjaan kalau cuma instruksinya 1 kita menggunakan kurung kurawal. Oke, lanjut lagi, kita lanjutkan. Tadi apa? Kita cout. Nah, ini kita nggak perlu pakai std titik 2 seperti kemarin karena kita sudah menggunakan using namespace std. Loh, kok itu kenapa nggak dari awal pas if else saya langsung menggunakan cout aja, langsung pakai ini? Ya, ini saya sengaja 2 video menggunakan yang awal menggunakan tidak menggunakan using namespace std, yang sekarang menggunakan biar teman-teman tahu bahwa ini aslinya tuh milik kelasnya std. Ini kan ada keluar sini.
std ya outstream. Khususnya ini punya outstream karena output. Kalau in adalah istream. Oke, outnya kita keluarkan di layar adalah nilai n ya. Kita keluarkan nilai n di layar. Oke, terus biar rapi kita kasih koma ya. Seperti ini kita kasih koma ya. Ini ada komanya. Ada komanya, kita kasih koma. Tik koma spasi. Sudah, ini aja. Oke, mari kita lihat. Setelah selesai nanti kita kasihlah selesainya out. Tadi kan leave off ya, kita kasih Indonesia angkat. Itu kali ya. Oke, nggak masalah, sudah jadi. Kita save, Ctrl S, terus kita run build task. Mari kita cek program kita, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oh, ada yang kurang ini. Ayo, coba. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada satu instruksi yang keluar. Yang kurang saya ketikkan di situ. Coba apa? Ya, betul sekali. Belum ada decrement C-nya. Oke, ini saya stop dengan Ctrl C ya. Kalau jadi seperti ini bisa kita Ctrl C. Dan ini kita kurang decrement N. Dan nanti akan membuat, ini saya kasih komen ya. Ini sama aja artinya N sama dengan N min 1. Oke. Sekarang kita ulangi lagi. Ini saya clear aja biar nggak jadi clear ya, biar ada perbandingan. Oke, kita run task. Oke. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 angkat. Oke ya, tadi yang ketika saya belum melakukan ini, belum menulis ini, terlihat bahwa perulangan akan menjadi terus menerus. Kenapa? Karena n-nya selalu 10 dan n10 itu adalah n selalu dibesar daripada 0. Itu tidak akan bisa kita hentikan terus kecuali saya menggunakan perintah di terminal untuk mengterminate, mengkill suatu proses menggunakan Ctrl C. Ya. Sehingga ya berhenti. Diterminate ya. Dimatikan gitu. Oke, ini hasilnya ya, yang ini. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, gini seperti yang sudah terjadi tadi ya, ini. Nah, ketika saya lupa menuliskan decrement n, di mana n-nya itu tidak akan berkurang dan kondisi akan selalu jadi benar terus, tidak akan bermasalah, dia akan berulang terus. Sehingga saya paksa untuk mematikannya. Karena ini adalah fungsi dari ini untuk menurunkan. Ini nggak harus decrement n ya, atau minus n atau n minus dan selanjutnya. Yang jelas harus ada kondisi di mana bahwa itu harus salah, kondisinya di dalam while itu harus salah. Kalau enggak nanti berulang terus. Oke, ini tadi seperti kita lihat pengulangan cepat sekali karena ya ini frekuensi komputer cepat sekali ya. Kalau kita ingin melihat prosesnya bisa menggunakan fungsi sleep. Fungsi ini cari aja, kita tidak akan membahas sekarang. Nanti mungkin di video-video berikutnya. Oke, ini adalah cerita seputar program ini ya. Teman-teman kalau ingin lebih jelas bisa dibaca dulu, di pause. Video slide sebelumnya juga bisa di pause gitu ya, dimengerti, dan juga bisa dilihat tadi program sudah saya buat. Oke, kita next lanjut ke program berikutnya. Ke slide berikutnya. Nah, tadi sudah while, sekarang yang do ditambah while. Ini bedanya, do-nya di depan, while-nya di belakang. Otomatis ini mirip sih, mirip. Tapi ada bedanya. Diceknya di belakang, bukan di depan. Loh, emang bedanya apa kalau dicek di depan sama di belakang? Nah, kalau kita ceknya di bawah, maka
setidaknya kalau yang tadi, yang while ini ya, yang while ini dia misalkan nih, dia sudah tidak terjadi di sini, ada proses terjadi di sini, maka dia tetap lanjut ya, karena kan ini sudah tereksekusi. Tapi kalau tadi menggunakan dual karena dia di akhir, maka ya udah berhenti gitu loh. Nanti kita coba contohnya biar lebih gampang. Oke, ini ya, ini contoh. Ini kita menggunakan string. Nah, ini kalau kita tadi tidak menggunakan using namespace std, maka perintah string str ini harus menggunakan std double dot string. Tapi karena sudah ada ini, maka ini tidak perlu. Dia akan mengulang selamat apa istilahnya, kita akan mengetik teks ya. Sini ada getLine check-in str, ini untuk menerima teks dari kita yang kita ketik dengan simpel di string. GetLine ini fungsinya agar spasi bisa masuk ya. Misalkan saya menulis sangat lapar gitu ya, maka satu seakan ini bisa masuk. Kalau hanya menggunakan check-in, nanti yang masukannya sangat, laparnya enggak. Ini akan disimpan di str. Oke, itu ceritanya seperti itu. Nah, terus dia akan ditampilkan dan ngulang lagi. Ini akan selalu berulang selama kita belum menulis kata goodbye. Maka istilahnya menggemakan di sini maksudnya kayak menggemakan kan, au gitu ya, maksudnya mengulang ya. Sini maksudnya menggemakan adalah mengulang. Jadi kalau teman-teman ke gua gitu kan ya, terus tulisan saya bagus sekali ya, terus apa teriak-teriak di gua itu kan, atau di pegunungan akan ada terjadi gema ya, bisa berulang seperti itu. Nah, itu maksudnya. Oke ya, diperkenalkan maksudnya diinputkan, maksudnya diinputkan ini ya, bahasanya agak lucu ya, diinputkan pengguna. Oke, nah terus dari sini ini kadang dual bisa disukai atau while bisa disukai. Ini kalau ini sih terserah programmer, terserah penggunanya. Yang jelas ini contohnya aja. Di sini kita coba aja langsung ya, seperti apa hasilnya. Oke, ini kita save as dulu. Tadi while, sekarang dual. Oke, ini apa nih? Oh, ada dua ininya. Include string. Alah. Ini ya. Terus sama using names kita menggunakan string. Ini oh ya, ada di sini using namespace di dalam, ada yang di luar. Ya, kalau di dalam itu hanya akan pada di main, kalau di luar ini akan kena di semuanya. Ya, ini tergantung teman-teman mau gunain ini di mana. Tapi kalau ini using namespace-nya ditaruh di dalam blok main, maka dia hanya untuk environment-nya blok main. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Sini tadi kita buat string str ya. Ini bisa kita lihat string di sini. Ya, std string ya. Dimaksud std string sehingga kalau kita nggak pakai itu std di using namespace, kita harus tulisnya std string. Oke, ini std string kita kosongkan aja, nggak usah dikasih nilai awal. Terus ini jadi aja, terus si out. Nah, masukkan teks.
kita pakai get line ya, ini dihapus dulu yang tadi. Get line. Oke, in. Nah, kalau kita tidak pakai ini, tidak pakai username, pakai kita harus mestinya std check in, karena dia tadi ya, check in itu bagian dari stream, dari variable IO stream. Check innya disimpan di mana? Di str. Oke. Di koma sudah tersimpan di str. Terus diapain? Kita check out kan. Kamu menuliskan, Anda menuliskan titik 2. Ini untuk concatenate ya, untuk istilahnya apa, menyusun beberapa variabel atau variabel dengan teks agar bisa dikeluarkan ke layar. Di sini str. Oke. Oh ya, ada get line-nya. Di sini menggunakan backslash n ya. Tapi kita juga bisa menggunakan yang lain, yaitu nline. Jadi nline. Sama fungsinya, sama. Oke. Sekarang kita pasang while-nya. While-nya ditaruh di setelah kurung kurawal. While dia akan berulang selama str tidak sangat. Oh, ini tidak sama dengan goodbye, benar. Dia selama tidak sama dengan goodbye, dia akan berulang. Goodbye. Ya, kecil aja deh biar goodbye itu ya. Dah. Oke, terus itu. Oke, ya bener ya, titik koma. Oke, ini kita hapus aja. Oke, mari kita coba. Ini saya clearkan dulu ya, biar enak ya. Oke, terus ini kita ambil dan tas. Oke, sekarang kita coba eksekusikan, teman-teman. Masukkan tes. Sangat lapar tadi ya. Saya sangat lapar, nggak bisa masukkan tag. Ada apa ya? Nggak bisa masukkan teks lagi. Aduh, apa sih harus dimasukkan? Ya udahlah, kita masukkan goodbye aja deh gitu kan. Dan menuliskan goodbye, sudah selesai. Karena ini akan berulang terus selama belum kita menuliskan goodbye. Ya, itu contohnya. Ini code-nya, silakan teman-teman kalau mau menyalin ya di pause dulu videonya. Oke, next slide. Nah, sekarang tadi ini sudah while, ini sebelumnya adalah while. Sekarang kita ke yang ketiga, yaitu for. For artinya apa? Untuk. Nah, for ini agak beda dengan do while dan while yang mirip sekali. For ini modelnya seperti ini. Ada statement. Ya, for statement ini menggunakan inisialisasi, kondisi, dan peningkatannya atau penurunannya ya. Ini nggak harus meningkat, bisa penurun. Ini kondisi ya, kondisi seperti kayak while loop. Ini ada kondisi selama kondisinya terpenuhi antara antara ini inisialisasinya bagaimana, peningkatannya bagaimana, terus kondisinya belum tersampai ya. Oke, namun dia menyediakan lokasi spesifik yang berinisialisasi dan ekspresi peningkatan ya, dua ini ya. Oke, sehingga ini enak untuk dipakai buat counter ya. Biasanya jadi kerjanya gini. Inisialisasi dijalankan dulu, blok inisialisasi dijalankan. Umumnya kita inisialisasi variabel counternya dan menetapkan nilai awal. Oke, kenapa bisa beberapa? Karena bisa lebih dari satu. Contohnya seperti apa nanti ada di belakang. Dan ini hanya dijalankan satu kali di awal loop ya, sebelum di awal. Jadi selanjutnya nanti ini yang inisialisasi tidak akan dieksekusi lagi. Terus kondisi diperiksa. Jika benar loop berlanjut, jika tidak perulangan berakhir, dan
pernyataan dilewati langsung menuju ke yang langkah 5 nih, maksudnya langsung ke dari 2 nih langsung ke 5. Kalau misalkan dia pernyataan dia sudah jika tidak ya. Tapi jika benar, maka dia ketiga. Pernyataan dieksekusi, ada pernyataan di bawah dieksekusi seperti biasa. Terus yang pernyataannya kalau dia tunggal ya cuma 1, kalau blok ya pakai kurung kurawal. Blok itu artinya adalah ada beberapa statement. Peningkatan dijalankan. Terus maksudnya apa? Nanti kita lihat langsung. Terus nanti loop akan kembali ke dari sini, dia akan ke 2. Nanti akhirnya kalau tadi tidak kelima, jika kelima loop berakhir ya, eksekusi lanjutkan dengan statement berikutnya setelah perulangan. Ada perintah apa setelah perulangan. Nih contohnya mirip kayak yang tadi, yang while tadi, teman-teman bisa dicek lagi code-nya seperti apa. Sekarang kita coba versi ininya. Ini mungkin kita close dulu yang ini, kita coba buka yang while biar nanti teman-teman sekalian gimana while-nya? Sekalian bisa membandingkan ya. Saya copy, saya Ctrl N, saya paste di sini biar nanti bisa di sini. Terus kita save dulu ini, kita jadikan for 1. Oke, ini masih while, kita ganti ya perintah dalamnya. Yang di tadi while pakai seperti ini, ada perintah integer ini nggak ada karena peningkatan dan penurunan ada di dalam. Itu peningkatan atau penurunan ya, itu maksudnya peningkatan garing penurunan. Nah, ini kita pasang integer n-nya tadi di luar, ini integer n-nya kita masukkan ke dalam. Ini jadi diganti dengan for. Oke, ini kita integer n titik koma, terus selama n lebih besar daripada 0 sama di sini. Terus titik koma. Terus ini. Dah. Ini. Kalau yang while tadi seperti ini ya. Kalau yang for seperti ini. Oke, mari kita save dulu. Kita runkan. Build filternya di compile dulu dan di build jadi exit terus di run. Oke, sorry, kita clearkan dulu yang ini biar tidak mengganggu. Oke, sekarang kita panggil for 1 exit ya. Oke, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 angkat ya, mirip dengan ini, hasilnya sama tidak ketika ini tadi ya. Coba kita yang panggil yang while tadi ya, yang while sama ya, hasilnya sama. Ini yang for, ini yang while. Oke, terus kita kembali ke slide. Nah, yang perlu dipahami oleh teman-teman, 3 kolom tadi di depan itu ini ya, kolom ini, dan kolom ini itu opsional ya. Jadi kalau semuanya dikosongkan, asal ada titik koma harus ada ya, maka efeknya kayak apa? Ayo mari kita coba. Misalkan yang ini aja, ini kita coba, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tapi ini akan error nanti ya. Kita dulu integer n di atas jangan error. Minimal integer n sudah pernah diinisialisasi sekali. Oke ya, kita kasih angka nilai 10 itu aja ya. Inisialisasi awal. Kita save as dulu biar tidak merusak ya program yang tadi for jadi for 2. Oke, sekali lagi penamaan for 1 for 2 itu hanya biar cepat saja. Oke, sekarang kita run, sudah di save ya. Sekarang kita save, terus kita run, kita build dan di run. Coba for 2. Ya, seperti ini yang terjadi. Seperti ketika kita di while, kita lupa menuliskan sesuatu yang membuat dia salah. Nah, ini pun yang terjadi jika kita seperti ini. Ini kita C. Dan ini juga, misalkan ini kita pindah ke dalam.
Kita save kan. Coba kita run kan. Oh, kebanyakan titik koma, sorry. Oke, sekarang kita save. Kita run kan. Oke, aman. Mari kita sama. Kenapa? Ya kita hanya memindahkan inisialisasi dari atas ini tadi ke dalam, ke wilayah blok, bener-bener blok untuk inisialisasinya. Sehingga hasilnya tetap seperti ini. Oke, sekarang yuk kita tulis N lebih besar daripada 0. Oke. Kita save. Kita run. Ada build ya. Build itu di build dulu, di compile, di build jadi exe. Terus kita run sekarang. Tetap aja sama. Kenapa? Karena tidak ada peningkatan atau penurunan yang membuat agar kondisi N lebih besar pada 0 ini menjadi salah. Sehingga nilai N-nya 10. Ini kalau teman-teman coba nanti, kalau kalian pelan-pelan akan mendengarkan suara kipas komputer atau mendengar laptop ya, atau komputer PC itu akan menyala, yang tandanya prosesor bekerja lebih berat daripada biasanya, karena dia harus mengeksekusi ini terus. Tapi ya kalau komputer zaman sekarang sih nggak masalah sih, cuman fan-nya aja akan menyala dan akan keluar angin hangat. Oke, kita inilah efeknya. Nah, sekarang gimana kalau ini nggak ada, inisialisasi nggak ada, dan inisialisasi yang ini nggak ada, di sini nggak ada, dan tapi ada N lebih besar daripada 0? Akan error karena N belum didefinisikan. Gimana kalau hanya ada ini ya, ini dan perulangan N min gitu ya? Pakai apa? Kita coba aja sekarang teman-teman, ya tidak penasaran. Udah di save, kita build dan tas. Dia berulang, dia 10 minus dan terus. Dia akan dikurangi dari 10 dan terus sampai ribuan, di minus ribuan. Dia akan terus. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada kondisi yang membuat dia, terus gue berhentinya kapan nih? Aku sudah, awalku 10, sudah dikurangi terus berhentinya kapan gitu kan? Karena nggak ada kondisinya. Ya hasilnya seperti ini. Oke. Kalau inisialisasinya yang dihapus, ini ya nggak bisa. Kecuali kalau tadi pindah ke atas ya sama. Ya bisa kita keluarkan dari di atas, kita kosongin juga bisa. Tapi ya kan sudah dikasih blok, dikasih kolom ya, kolom buat ngisi inisialisasi, yang apa nulis di atasnya gitu ya. Oke, ini contoh dari pengisian yang tidak lengkap. Tapi itu harus lengkap semuanya. Ya sebenarnya tergantung lagi sih kebutuhan. Mungkin aja ada teman-teman yang emang ingin kayak gini terus, nanti di bawahnya ada if untuk ngebreak juga bisa. Tapi ya kita tunjukkan aja yang dasarnya, kalau dikosongkan salah satu atau salah dua atau bagaimana efeknya seperti apa. Oke ya, ini sudah saya coba, sudah saya jelaskan ya, yang seputar ini. Teman-teman silahkan baca sendiri, silahkan di pause. Yang tadi juga silahkan di pause. Ini fan kipas PC saya, laptop saya sudah turun karena sudah berhenti tadi perulangannya. Oke, sekarang kita next ke penjelasan lebih dalam ya. Gimana kalau kita menggunakan inisialisasinya lebih dari 1, increasingnya lebih dari 1, ya kondisinya, ya misalkan kondisinya kayak gini. Ini ada contohnya di sini. Oh tidak, ada nggak ya? Oh belum, tidak ada. Oke, mari kita coba aja yang kayak gini ya. Kita coba, kita save as kan ke Fortiga dulu, sip. Tadi contohnya apa nih? N-nya sama dengan 0, I sama dengan 100. Ini ya biar lebih rapi, mungkin integernya kita terus di atas aja, N dan I-nya ya. N I
n sama dengan 0 i 100 sama dengan 0, i sama dengan 100 dan itu koma ya, koma itu untuk pindah ke kolom berikutnya. N selama n tidak sama dengan i, tanda seru sama dengan yang tidak sama dengan. Lebih jelasnya bisa lihat video seputar variabel ini yang dibuat oleh Bu Yunita. Terus n-nya plus plus, i-nya minus minus. Minus i minus minus itu juga penjelasannya ada di video-video sebelumnya. Oke, ini si out nih n. Nah, samain aja ya kayak gini. N-nya berapa? Mungkin jangan gini ya, jelek kan. Kita keluarkan gini aja kali ya. N sama dengan ini. Terus ini saya modif menjadi ini n line. Si out mungkin nggak kayak gini ya. Terus oke, terus ini ke NL ke I aja langsung I sama dengan oke, sudah sekarang hasilnya ini clear, ini kita clear. For 3 oh sorry, belum ada komanya. Oh, langsung berhenti ya, karena i-nya 0 dan 100 ya, langsung berhenti. Sama dia n tidak sama dengan enggak deh, sama n tidak sama dengan 1. Kok 1 sih, n tidak sama dengan i. Sorry, ini salah. Saya spasi aja lah biar lebih kelihatan. Oke, ini oke, kita save. Lagi. Dia akan mengulangi 1 2 3 4 dan seterusnya. Oke, itu demikian seputar for dengan 2. Oke. Jadi sesuai dengan program tadi ya, ini dia akan berada pada posisi masing-masing berulang, bukan masing-masing, perulangan berulang ke 50 kali. Jadi kalau bisa dilihat ya di program yang ini ada 50 baris, karena dilihat aja n-nya dari 0 sampai 49, tandanya kan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai itu tandanya ada 50 kali per ulangan. Oke ya, dan ini juga kalau kita lihat turun dari 100 jadi hingga 51 kan juga sama ya. Jadi turun, dia akan bertemu di 50 kali. Bertemu di 50 kali perulangan, benar. Ketika n sama dengan 49 dan i sama dengan 51, karena begitu selanjutnya kan dia n-nya menjadi 50 dan i sama dengan 50. Jadi dia tidak akan dieksekusi lagi, dia tidak akan masuk lagi ke sini. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, kita juga bisa perulangan menggunakan for berbasis range, ya, berbasis range. Jadi tidak berbasis kolom tadi, tapi berbasis range yang ada di dalam sebuah array. Array itu apa? Itu larik. Nanti di video-video berikutnya akan ada pembahasan lebih dalam tentang array atau larik atau kontainer dan sejenisnya. Nah, ini seperti apa contohnya? Ini contohnya hello. Hello itu, hello tanda seru ini adalah string yang merupakan lari atau array dari char, karena ada char H, ada char E, ada L, O tanda seru. Oke.
Jadi ini string itu adalah array dari char. Jadi ayo kita coba aja yang ini seperti apa. Ini for 3 kita save dulu, kita save as menjadi for 4 ya. Oke, sudah kita save menjadi 4. Nah, kita ganti isinya sama dengan ini, string r string str langsung kita kasih nama aja hello. Ini bentuk lain ya, bentuk lain untuk menulis itu bisa seperti ini. Selain pakai sama dengan, juga bisa seperti ini, hello. Terus oh ya, library-nya belum kita tambahkan, include string, library string. Nah, ini dia seperti ini tampilannya. Kemudian kita for char C, kita kasih nama C ya, for char C, yang dia adalah for char C. Jadi karakter C yang akan dipanggil satu-satu dalam range str. Oke. Nah, terus akan kita coba keluarkan cout kan seperti ini. str outnya hapus. Oke, mari kita coba gini ya, sama ya. Oh ya, setelah selesai di out kan di baris nggak perlu sih, karena sudah selesai perulangan ya, udah kan, sudah gini aja. Yang ini perintah ini nggak terlalu penting karena perintah ini nggak terlalu penting karena sudah selesai programnya, cuman ini aja, tidak diganti baris atau diganti baris pun tidak terlalu berpengaruh sama hasilnya tampilan di layar. Oke, kita coba save, terus kita compile, build, dan run. Saya pakai menggunakan shortcut ya biar cepat. Sekarang ini kita clearkan dulu. Oke, sudah clear. Kita sekarang panggil for 4. Oh sorry, salah. Harusnya bukan cout, bukan str tidak berubah ya, C-nya yang di cout. Oke, kita ulang lagi. Tapi kalau dilihat ini hello-hello-nya akan muncul sebanyak jumlah karakter hello ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita coba lagi yang benar ya. Nah, ini dia akan dipanggil per karakter karena C itu C yang pertama adalah H, C yang kedua adalah E, C yang ketiga adalah L, C yang keempat L, terus kemudian O, tanda seru, dan oke, selesai. Oke, ini perulangan bentuk lain ya, for dalam bentuk range seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini tadi penjelasannya sudah kita jelaskan sambil coding. Nah, teman-teman yang mau baca ini silahkan di pause dulu videonya, kemudian dibaca lagi sesuai nggak dengan yang sudah kita cobakan tadi. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini bentuk lain juga dari yang tadi, yaitu dengan menggunakan auto C trends. Bedanya apa? Karena kita sudah tulis char di atas ini kan yang ini dia carnya kita tulis di dalam ya, inisialisasi char C. Di sini kita char C sudah di atas, C di atas sudah ada. Terus carnya autonya ini untuk mengautokan dia tuh C-nya apa sih ininya, apa namanya tipenya kan sudah char, tinggal terus auto C, dia akan tampilnya sama.
yang ini bedanya adalah inisialisasi charge-nya di atas. Kalau kita coba save as for 5. Ya, kita var 5 ini string for 5 ini kita ganti ke sini ya, charge-nya kita taruh di sini, ini diganti auto. Apakah hasilnya sama? Oke, save, kita compile dan build dan run, dan kita jalankan programnya. Sama ya. Oke, ini bedanya yang ini dengan yang tak sebelumnya adalah dia charge-nya di atas. Inisialisasi charge-nya di atas, terus ini menggunakan auto. Oke, kemudian kita akan membahas beberapa pernak-pernik yang biasa dipakai untuk menghasilkan lompatan. Jadi lanjutan dari yang sekuensial, tapi ini yang untuk bisa melompat, ada break, continue, dan go to. Nah, di sini yang pertama menggunakan break. Jadi kita keluar dari loop dengan menggunakan break. Ya, break bisa meninggalkan loop. Dia bukan meninggalkan loop sebenarnya. Dia itu meninggalkan kelompok. Karena kalau itu kelompok-kelompok loop, maka dia akan keluar dari situ. Kalau itu kelompok-kelompok percabangan, dia akan keluar dari situ. Dan dia juga dapat digunakan untuk mengakhiri loop tak terbatas atau memaksanya mengakhiri sebelum akhir aslinya. Contohnya yang ini, ya. Di sini kita lihat. Di sini terlihat bahwa dia harusnya melakukan perulangan sebanyak 10 kali, karena dia dari 10 hingga ke 0 dia turun. Ya, 10 ke 0 sebanyak 10 kali. Terus hasilnya harusnya normalnya 10 sampai ke 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Normalnya kan seperti itu. Tapi di sini kita tambahkan if di sini. Yang dapat mengakibatkan dia keluar dari sini. Ini yang sebenarnya sudah kita bahas sedikit di depan tadi waktu membahas switch. Tapi ini kita contoh yang lebih advance lagi. Nah, di sini jika dia ketika nilainya 3, dia langsung break keluar dari grupnya ini. Bukan grupnya ini ya. Ini hapus dulu. Grupnya yang ini. Jadi ini dengan ini. Ya, grup ini grup perulangan. Dia break, dia keluar, countdown aborted, atau dengan kata lain countdown dihentikan. Ya. Oke, kita coba aja kayak apa. For break ya, kita tulisnya for break aja kali ya. Save as dulu biar nggak perlu nulis dari awal, biar cepet ya. For break. Ya, kita for break. Oke, terus di sini ada, kita nggak butuh string. Oke, di sini ada seperti biasa pakai for. Ini juga nggak ada. Kita pakai normal aja biasa. Integer n sama dengan 10. Terus n lebih besar daripada 0. N minus. Oke, terus kita outkan ini. Outkan ini n sama. Terus, nah kita tambahkan tadi untuk biar break, agar dia break, itu adalah if n, ketika n sama dengan, jika n sama dengan 10, berapa ya, 3 ya, 3,
maka kita katakan, kita keluarkan cout baru, hitung mundur, dihentikan. Oke, ini ada yang kurang ya, kita kurang petik koma, enggak usah koma, ketik koma tadi. Terus udah, terus kita jangan lupa kita break. Yuk, mari kita lihat hasilnya teman-teman. Save, ini kita clearkan dulu biar tidak mengganggu. Oke, kita Ctrl Shift B. Oke, sudah di compile build, dan karena kita run for break. Oke, kelihatan 3. Sekarang kok ketika sudah sampai 3 dia langsung hitung mundur dihentikan. Jadi 3 ini begitu sama dengan 3 dia langsung dieksekusi yang ini, terus langsung break dihentikan. Nah, coba kita kalau kita ganti ini menjadi 5. Seperti apa? Ya, kita coba aja langsung. Oke, ketika 5 dia langsung dihentikan. Ya, kelihatan ya? Oke, itu seperti itu salah satu penggunaan break. Nah, sekarang continue. Tadi break, sekarang continue. Misalkan kita ingin skip, ya, skip nomor. Continue itu tandanya kalau tadi break itu keluar, kalau skip itu kalau break keluar, kalau continue itu satu loop itu di skip, dia akan loncat ke lanjutannya. Nah, ini kita tulis, kita save as dulu. Save as tadi for break, ini for continue. For continue kita kasih si outnya nanti, si outnya di sini di bawah if-nya, karena tujuannya si outnya itu untuk ini men-skipkan di sini. Jika n intinya kita hentikan. Ini juga hilang, kita hapus dulu, ini nanti kita pindah ke bawah aja. Kita kasih tulis selesai gitu ya, selesai hitung, selesai hitung mundur gitu ya. Nah, kalau ini kita ganti ini cuma continue ya. Nah, cuman ini boros, kenapa? Karena ini cuma ada 1. Kenapa kita pakai kurung kurawal? Gini aja langsung. Ada yang mau ini langsung ditulis di sampingnya juga boleh, tapi kalau saya lebih seneng seperti ini, lebih kelihatan jelas. Oke, sekarang kita coba teman-teman. Sudah save, clean build. Oke, ini yang tadi nggak saya hapus biar kelihatan bedanya. Ini for continue. Nah, bedanya apa? Ini angka 5-nya skip. Karena ketika di angka 5 dia continue, nggak ada 10, 9, 8, 7, 6 masuk 4, 3, 2, 1. Sekarang kalau kita coba aja yang lain, misalkan ini 8 gitu ya. Save, shift, jalankan. Angka 8-nya tidak ada. Nah, itulah salah satu beberapa cara untuk mengakalin mengskip, suatu cara untuk men-skip perulangan dalam menggunakan continue. Ini kadang bisa juga kita pakai, misalkan kita ingin berulang menyimpan data, tapi pas kita cek datanya jelek, itu bisa continue skip, tidak perlu disimpan untuk selanjutnya lanjutkan perulangan berikutnya. Itu contoh salah satunya. Nah, selanjutnya adalah go to. Go to itu untuk loncat ke suatu lokasi. Nah, di sini ada contohnya. Ini kita akan mencoba membuat perulangan tapi tidak menggunakan for while dan do while ya. Tapi menggunakan if dan label dengan memanfaatkan fitur goto. Oke, mari kita coba. Teman-teman bisa juga membaca ini penjelasannya, tapi ini akan saya jelaskan langsung sambil kita memprogram biar
sekalian learning by doing. Oke, teman-teman juga bisa ikut mengetik ya. Jika dirasa terlalu cepat videonya untuk disalin, silakan di-pause dulu videonya. Ini kita save as lagi, kita ganti ini go to loop. Karena dia loop pakai go to. Oke, ini sama yang kita ganti, cuman ada tambah my label. Sini kita definisikan integer n-nya sama dengan 10 di sini ya. Terus kita tambah ada namanya label my label. Label terserah mau dikasih nama apapun bebas, nggak harus namanya my label, kasih nama lain monggo silakan. Ini cuma contoh. Terus ini kita hapus semua. Nah, sekarang kita coba si out n. Oke ya, sama ya. Set out n, terus ini juga nggak ada ya. Terus si out n. Apakah ada yang salah dari sini? Label si out. Oke, kita next kan aja dulu. Selanjutnya coba kita n minus minus ya untuk mengurangi ini ya, bagi yang belum tahu n sama dengan n min 1 ya. N sama dengan n min 1. Oke, terus kemudian kita buat untuk go to-nya. Jika n lebih besar daripada 0, maka go to my label. Oke. Setelah itu selesai. Selesai itu mundur. Oke. Coba kita coba ya. Ini kok perasaan saya ada yang salah, kurang apa ya? Ya, kita coba dulu aja. Oke, aman. Sekarang kita cek go to loop. Oke. Hasilnya sama seperti perulangan biasa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini mungkin kita clear dulu aja ya, biar nggak mengganggu yang tadi yang sudah. Nah, ini 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya hitung mundur. Jadi terlihat bahwa kita juga bisa menggunakan perulangan, menggunakan if ya, percabangan dimanfaatkan untuk perulangan dengan memanfaatkan go to ke label. Label ini nggak harus my label ya, kasih nama lain, mau kucing, mau apa gitu ya. Yang jelas sekali lagi penamaan label, penamaan variabel itu ngikutin sesuai kegunaannya. Jangan dibuat label 1, label 2, label 3 atau variabelnya asal gitu namanya. Nanti kita bingung itu untuk apa gitu. Tapi kalau ini ya, ini kok pakai n, kenapa nggak pakai yang itu yang misalkan angka ke 1 atau selanjutnya atau yang lebih dimengerti. Ya karena ini contoh dan lebih untuk mempercepat pengetikan aja. Dan juga teman-teman, walaupun kita harus sesuai dengan nama aslinya atau nama kebutuhannya, jangan juga terlalu panjang. Jangan sampai nama label, nama variabel itu bisa panjangnya sampai 20 karakter atau 30 karakter. Nah, itu kan terlalu memakan waktu untuk mengetiknya. Oke, kalau sudah kita next lagi. Dah, nextnya ke sumber. Sumber ini menatakan bahwa sudah selesai dari pembahasan kita seputar apa tuh? Sekuensial, percabangan dan perulangan, dan beserta pernak-pernik pendukungnya. Sumbernya saya dari c++.com, silakan dibuka. Di situ ada berbagai macam penjelasan, termasuk juga ada tutorial seputar C++. Oke, sekian dari saya. Ini waktu sudah hampir 1 jam untuk part 2 ini. Yang part 1 kemarin sudah juga seputar percabangan, dan part 2 ini kita ke perulangan dan pernak-pernik tambahannya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang, sekali lagi, bagi yang merasa punya pengalaman atau punya komentar atau saran seputar
pemrograman C++ khususnya seputar sekuensial, percabangan dan perulangan, bisa tulis di komentar bawah. Oke? Gitu aja. Terima kasih dari saya. Klik like bila suka, bila tidak suka dislike aja, dan jangan lupa subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.